Shalom saudara, mari saja kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Satu hal yang kami ingini, satu hal yang kami rindukan adalah diam di dekatmu Tuhan. Duduk di bawah kakimu, tersungkur di hadapanmu, menyembahmu, dekat selalu denganmu Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami, kuduskan kami dan layakkan kami Tuhan, untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kedamaian, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, membangkitkan iman kami untuk terus percaya, berharap, dan yang terus mengajar kami untuk lebih mengenal-Mu lebih dalam, untuk mengasihi-Mu Tuhan dan melayani-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami mengerti akan setiap benih firman-Mu yang ditaburkan di dalam hati kami. Jadikan hati kami Tuhan tanah yang baik untuk menerima seluruh firman-Mu ini, dan firman-Mu ini dapat bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat di dalam hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di bait salib-Mu, beritakan firman-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, puji Tuhan, saya berdoa saudara terus diberkati, saudara terus mengalami Tuhan di dalam setiap hari, setiap nafas hidup saudara. Saudara terus Tuhan bawa tuntun naik, lebih mengenal Dia, lebih mengasihi Dia, dan siap sedia untuk melayani Dia. Baik atau biasa saja atau kurang baik keadaannya, saudara tetap bertumbuh, melayani dan mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, saya bacakan dulu hikmat hari ini. Diambil daripada Amsal 7 ayat 6 sampai 23. Cukup panjang saudara, ya, simak baik-baik, saya bacakan. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah aku bentangkan pemadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Saudara, hikmat hari ini kembali mengingatkan kepada saudara dan kepada saya dan kepada setiap orang, anak-anak muda khususnya, juga orang-orang ya segala umur yang sudah mengerti akan akan asmara, akan percintaan, ya. Amsal selalu mengingatkan kita, makanya di sini Salomo juga menuliskan
berdasarkan dari pengalaman dia. Karena ketika suatu waktu, berarti ada satu kali dia melihat, dia berjalan, dia melihat dari kisi-kisi dari jendela rumah, dia melihat orang yang tak berpengalaman. Dan jikalau orang itu melangkah, akhirnya seperti apa saudara? Akhirnya dia hikmat hari ini berkata, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, ya, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Ya, saudara, kita minta kepada Tuhan agar anak-anak muda, khususnya jikalau kita punya anak, generasi muda, dan hidup kita sendiri, terus Tuhan pegang erat tangan kita agar kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Amin saudara. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak ini sangat mudah dipahami sekali. Jauhi, hindari daripada dosa perzinahan. Intinya itu, ingat Yusuf ketika dia digoda oleh tante Potifar, ya, itu Alkitab berkatakan di Kejadian, berkali-kali berulang-ulang tante Potifar itu menggoda dia, saudara. Kalau saudara lihat, tante Potifar itu adalah suaminya adalah bekerja di lingkungan istana, ya, dan tante Potifar ini juga pasti adalah dari kaum bangsawan yang pasti cantik, saudara, pasti cantik. Dan apa yang Yusuf lakukan? Berkali-kali dia digoda, berkali-kali dia menghindar, dan terakhir tante Potifar mau meraih bajunya. Dia tahu bahwa ini udah nggak beres ini. Dia buru-buru lari sehingga bajunya lepas, tertinggal dia. Tapi di kisah hidup Yusuf itu kita lihat ketika dia lari dan dia tidak mau jatuh ke dalam dosa ini, dia hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dan hidupnya diberkati oleh Tuhan, dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, dia dipromosikan naik. Walaupun memang dia harus mengalami kesusahan, kemudian dia dipenjara, dimasukkan ke dalam lubang yang bertutup, ya, kata Alkitab, lubang yang bertutup, ya. Dan Yusuf berkali-kali dia berupaya supaya dia bisa keluar dari lubang itu, ya. Tapi apa saudara, Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Tuhan membuat kepala penjara itu mengasihi Yusuf, ya. Jadi kita bisa melihat penyertaan Tuhan walaupun di saat kesusahan, di saat kita ada di bawah, tapi Tuhan selalu mengirimkan orang-orang untuk menolong, mengirimkan berkat kepada Yusuf, kepada kita, ya, untuk kita kelola. Kemudian sesuai waktunya Tuhan, jikalau hati kita sudah siap untuk menerima pencurahan berkat Tuhan, maka Tuhan tidak akan bertanggung-tanggung untuk membuka tingkat-tingkat langit untuk mencurahkan kepada kita. Amin. Saudara mau menjadi anak umat yang setia, umat yang didapati Tuhan setia. Mari kita setia dari hal menyembah Tuhan, dari hal dekat dengan Tuhan, dari hal mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Dari situ Tuhan mendapati kita setia, maka Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Jangan takut saudara, promosi Tuhan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Amin. Satu hal, saudara, Tuhan, mari kita sembah Dia. Satu hal yang kami ingini, satu hal yang kami rindukan adalah selalu dekat, diam di hadirat-Mu Tuhan. Dekat dengan-Mu itu kerinduan kami. Oh Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami menanti-nanti Engkau Tuhan. Bawa kami masuk ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami ingin dekat dengan-Mu Tuhan, lebih dekat lagi mengasihi-Mu, mencintai-Mu dengan segenap hidup kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Tuhan, kerinduan kami untuk selalu dekat dengan-Mu. Kami tahu disitulah sumber kekuatan kami. Engkaulah perisai kami, Engkaulah batu karang kami. Bawa kami masuk, bawa kami Tuhan, untuk tinggal dalam dekapan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Katakan saudara, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life.
Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saudara, tetap tenang teduh di hadapan Tuhan. Tetap tutup mata saudara. Nikmati Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak ada dibatasi oleh jarak dan waktu. Saya percaya saudara saat ini sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Nikmati saja Dia, terus menyembah Dia. Jikalau mulut saudara bergetar, katakan sesuatu. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Dia. Dia ada di sisi saudara. Dia ada di dalam hati saudara. Tuhan selalu mendengar setiap jeritan hati kita, setiap mazmur kita. Oh Tuhan, hamba-Mu saat ini melepaskan damai sejahtera Tuhan, kekuatan, kasih setia Tuhan, perlindungan, penyertaan, perkenanan Tuhan tercurah atas setiap umat-Mu. Hamba percaya Engkau tidak akan tanggung-tanggung dan Engkau tidak akan menunda. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit bagi setiap anak-anak-Mu, dan Engkau mencurahkan bukan hanya berkat rohani, akibat dari kesetiaan di dalam berkat rohani adalah berkat jasmani. Diberkatilah pekerjaan setiap umat-Mu, diberkatilah kesehatan setiap umat-Mu, diberkatilah keuangan setiap umat-Mu, diberkatilah hubungan suami istri dan anak. Oh, bangkitkan setiap umat-Mu Tuhan. Bangkitkan dengan berbagai-bagai karunia dan talenta dan pakai hidup setiap umat-Mu. Persiapkan umat-Mu Tuhan menjadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah hidup setiap umat-Mu. Katakan lagi saudara. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Nikmati Dia saudara. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan. Terus nikmati hadirat Tuhan saudara. Saya dari sini saya dapat merasakan
hadirat Tuhan begitu manis. Begitu Tuhan menyatakan kasih-Nya yang begitu besar untuk saudara dan untuk saya. Terus nikmati dia saudara. Terus berdiam di hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai, tapi hamba percaya Engkau tak pernah selesai dalam kehidupan setiap umat-Mu. Teruslah bekerja, teruslah membentuk hati setiap umat-Mu menjadi hati tanah yang baik, yang siap untuk menerima pertumbuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hamba kembalikan hanya bagi-Mu. Hamba hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk membawa setiap jemaat Tuhan berbalik, kembali dan bertumbuh, mengenal, mengasihi, dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, hamba berdoa dan hamba bersyukur. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bye-bye.